Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Kali ini Frater akan menjelaskan pelajaran kita, pelajaran agama kelas 6 melalui video. Tema yang akan kita ambil, kita jelaskan, kita pelajari pada kesempatan ini adalah mengenal kasih Allah melalui nabi-nabi. Kita akan menyelesaikan pembahasan tentang nabi-nabi pada kesempatan kali ini. Yang sebelumnya kita telah belajar tentang Nabi Elia. Kesempatan ini kita mau belajar tentang kisah Nabi Yesaya dan Nabi Amos. Tapi sebelumnya Frater ingin memicu cara berpikir kalian dengan cara memberikan tugas pada akhir video ini nanti. Tugas ini berupa untuk mengisi tabel seperti yang terlihat di layar. Ada 3 kolom di sini. Kolom 1 adalah indikator yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang kalian harus isi di sebelah kanannya terkait dengan Nabi Yesaya dan Nabi Amos. Misalkan sekarang indikator yang pertama, ada 3 indikator. Yang pertama adalah situasi atau dosa bangsa Israel. Nah, ketika di zamannya Nabi Yesaya itu situasinya seperti apa? Oh, barangkali situasinya adalah kerajaannya mulia, kemudian murah sandang pangan, tapi kok raja-rajanya berbalik dari Allah. Atau juga misalkan di situasi ketika zaman Nabi Amos. Nabi Amos mengingatkan supaya rakyatnya rajin beribadah misalkan, karena dirasa mereka semua juga sudah mulai kendor. Lalu yang kedua adalah inti pewartaan Nabi, tetapi selain nubuat, karena bagian nubuat kita akan melihatnya di bagian bawah ini nanti. Nubuatnya apa? Nubuatnya Nabi Yesaya apa, kemudian nubuatnya Nabi Amos apa. Lalu inti pewartaannya apa? Pasti setiap nabi itu diutus Allah untuk mengingatkan umatnya. Mengingatkan untuk apa? Nah, ini silahkan dijelaskan masing-masing ya. Jadi buatlah serinci mungkin, dijelaskan, sekali lagi dijelaskan. Itu bukan hanya disebutkan. Kalau disebutkan hanya bisa mungkin sekata 2 kata, tapi kalau dijelaskan maksudnya apa, kisahnya seperti apa, silahkan dibuat secara lengkap. Ini akan membantu kalian untuk memahami bagaimana kisah dan juga misi dari nabi-nabi itu. Baiklah, sekarang kita mau melihat yang pertama adalah pelajaran ke-6, Nabi Yesaya. Siapakah Nabi Yesaya itu? Teman-teman, anak-anak sekalian, silahkan membuka Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Gambar yang ada di sini menggambarkan kisah itu, yaitu yang baju biru ini adalah Nabi Yesaya, sedangkan di sini adalah malaikat, dan di sini adalah wakil atau representasi dari Allah, yaitu Allah Bapa. Jadi ini menggambarkan tentang panggilan hidup Yesaya sebagai nabi. Sebentar lagi kita lihat. Nabi Yesaya itu adalah keturunan bangsawan. Salah satu kemampuan seorang bangsawan ketika zaman bangsa Israel dahulu adalah mereka mampu untuk sering pergi beribadah ke Bait Allah. Bait Allah itu adalah pusat hidup dan peradaban bangsa Yahudi atau umat Israel. Karena bagi orang Israel salah satu kewajibannya adalah beribadat di Bait Allah, di mana di sana ada Allah yang bersemayam. Konsep Bait Allah inilah yang nantinya dipakai oleh gereja Katolik sekarang, di mana di dalam gereja ada tempat suci atau sakral
yang disebut tabernakel. Nah, di sana juga ada tanda kutip tabernakel seperti itu. Sedangkan kalau bangsa keluarga-keluarga bangsawan yang kaya itu bisa sering datang ke Bait Allah, orang-orang jelata atau orang-orang miskin itu sangat jarang, tetapi mereka wajib paling tidak setahun sekali atau setahun 2 kali datang ke sana. Contohnya siapa? Contohnya adalah Ibu Maria dan Bapak Yosef ketika membawa Yesus umur 12 tahun ke Bait Allah. Itu adalah kewajiban orang Yahudi untuk datang ke sana. Ini ya latar belakang dari Nabi Yesaya, keluarganya seperti apa. Lalu kapan Nabi Yesaya itu berkarya? Nabi Yesaya itu berkarya tahun 765, tapi ingat sebelum Masehi. Masehi itu dihitung kira-kira ketika Yesus lahir. Masehi itu ada hubungannya dengan Mesias yang akan kita pelajari pada kesempatan ini tentang Nabi Yesaya. Mesias lalu ada kaitannya dengan Masehi. Masehi anggap aja itu adalah tahun 0. Sebelumnya itu adalah mulai dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Tapi kalau tidak pakai min itu ya pakai sebelum Masehi. 1, 2, 3 sampai 765, tapi ditarik ke belakang sana. Nabi Yesaya itu lahir tahun kira-kira 765 Masehi, sehingga kalau di sini 0, lalu di sini ini adalah 765, maka 765 terus semakin mendekat 764, 760, 700 sampai 600 dan seterusnya itu mendekati 0 Masehi. Jadi tahun 765 itu adalah lahirnya. Lalu ketika berumur 25 tahun, 765 dikurangi 25 tahun menjadi 740, itu adalah mulai berkarya ketika umur 25 tahun. Selama 40 tahun sehingga ia mengakhiri karyanya tahun 700 sebelum Masehi. Kira-kira ya 700 tahun sebelum Yesus lahir di dunia. Bagaimana panggilannya? Kisah panggilannya silahkan dibaca di Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ini. Di sana sangat menarik karena di sana ada ayat-ayat yang sering diperdengarkan. Misalkan adalah ini aku, utuslah aku. Itu adalah kata-kata dari Nabi Yesaya. Kisahnya secara singkat adalah ketika Nabi Yesaya suatu saat mendapatkan penglihatan ketika datang di Bait Allah. Ia melihat Allah itu ada di singgasana dan juga ada malaikat. Lalu sesuai dengan tradisi waktu itu, siapapun yang melihat Allah, dia itu pasti akan mati karena orang pasti punya dosa. Nah, demikian juga Nabi Yesaya, dia itu merasa berdosa dan sebutannya najis bibir. Celakalah aku karena aku berdosa dan najis bibir telah melihat Allah, pasti aku mati. Nah, tetapi malaikat di sini tiba-tiba dia datang membawa bara api, dan bara api ini ditempelkan di mulut Yesaya sebagai tanda bahwa dosanya diampuni. Nah, setelah itu Allah bertanya, siapakah yang akan aku utus? Lalu Nabi Yesaya menyanggupi, ini aku Allah, utuslah aku. Nah, kata-kata itu sangat indah. Lalu apa inti pewartaan Nabi Yesaya? Ini nanti akan kita dalami. Intinya adalah yang pertama adalah menyerukan supaya bangsa Israel bertobat. Dan yang kedua adalah menubuatkan. Menubuatkan itu meramalkan akan kedatangan Mesias. Apa itu Mesias? Kita lanjutkan, nanti kita bahas. Lalu situasi bangsa Israel ketika zaman Nabi Yesaya itu apa? Lihat gambar ini juga tadi gambaran seperti tadi. Ini adalah Allah Bapa, lalu dilayani malaikat-malaikat.
lalu malaikat yang di sini membawa bara api. Ini ya gambarannya. Sekarang kembali ke situasi bangsa Israel ketika zaman Nabi Yesaya. Yang pertama adalah terjadi perpecahan. Kalau kalian ingat atau kalian tahu, siapakah nama dari ayah Raja Daud? Dia adalah Isai. Isai memperanakan Raja Daud, dan Raja Daud mendirikan kerajaan Israel dan juga Bait Allah di Yerusalem. Kemudian diturunkan anaknya yang sangat terkenal dan bijaksana, namanya adalah Salomo. Salomo memerintahkan Yerusalem dan Israel itu dengan sangat baik, tetapi sayangnya setelah sepeninggal Salomo dan diturunkan kepada anak-anaknya, kerajaan itu menjadi pecah di sebelah utara dan di sebelah selatan. Kerajaan utara disebut Israel Utara, sedangkan kerajaan selatan itu disebut Israel Selatan atau Yudea. Nah, Yudea inilah yang menjadi tempat Nabi Yesaya berkarya. Lalu yang kedua yang terjadi adalah kemerosotan moral. Moral itu apa? Moral itu adalah tentang yang baik dan yang buruk. Jadi kalau kita berbuat yang tidak baik, itu artinya kita tidak bermoral. Sedangkan kalau kita berbuat yang baik itu melakukan sesuatu yang bermoral, sedangkan yang tidak baik itu adalah yang tidak bermoral. Maka kalau terjadi kemerosotan moral seperti bangsa Israel ini, mereka bisa dikatakan bahwa ia melakukan banyak hal yang buruk. Seperti apa? Misalkan adalah menyakiti hati orang lain, kemudian mencelakakan, kemudian bahkan sampai membunuh. Hal seperti itulah yang terjadi di Israel waktu itu. Ini menjadi latar belakang keadaan buruk yang mana Nabi Yesaya akhirnya dipanggil untuk tanda kutip menyelamatkan atau mengingatkan supaya orang melakukan yang baik untuk kembali bermoral. Lalu situasi kemerosotan moral itu secara lebih rinci apa? Yaitu terjadi ketidakadilan dan penindasan. Ketidakadilan dan penindasan ini yang menjadi korban adalah rakyat kecil, karena mereka diminta untuk kerja paksa. Akibatnya apa ketika kerja paksa? Mereka kan memiliki kebun atau kebun anggur. Nanti silahkan membaca nyanyian kebun anggur kekasihku, yaitu Allah sendiri. Itu adalah perumpamaan tentang kebun anggur itu adalah Israel dan kekasihnya itu adalah Allah sendiri. Nah, ketika rakyat kecil dipaksa untuk bekerja, akhirnya mereka meninggalkan pekerjaannya, maka kebun anggur mereka masing-masing itu terbengkelai. Di satu sisi penghasilan mereka menjadi sangat kecil. Yang lebih miris lagi, meskipun pendapatan mereka kecil, mereka masih ditariki biaya. Biaya untuk apa? Untuk pembangunan kerajaan dan kota, dan juga untuk membangun tempat ibadat atau tata peribadatan, yang sebenarnya ini nanti juga terjadi di zaman Nabi Amos, di mana peribadatan itu hanya menjadi dalih atau alasan saja untuk menarik pajak atau uang dari masyarakat kecil yang itu sebenarnya semakin menindas. Lalu yang terjadi tindakan amoral yang tidak bermoral itu adalah saling membenci, menipu, menindas, bahkan sampai dengan membunuh. Dan
seperti kalian tahu, yang kemarin Frater sudah menjelaskan adalah istilah Yahweh. Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah Allah, sebutan Allah oleh bangsa Israel. Orang Israel waktu itu meninggalkan Yahweh dan menyembah dewa-dewa asing. Inilah hal-hal kemerosotan moral yang terjadi di Israel waktu itu. Lalu mari kita membahas tentang inti pewartaan Nabi Yesaya. Yang pertama adalah seruan pertobatan. Nabi Yesaya menyerukan supaya bangsa Israel bertobat, tetapi karena saking bandelnya, mereka sering juga tidak mendengarkan. Kalian kalau bandel juga seperti itu kan, sudah diperingatkan berkali-kali, tetapi tidak mau mendengarkan. Nah, caranya harus bagaimana? Seringkali orang tua akan mengancam. Demikian juga Nabi Yesaya melontarkan ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya adalah Allah akan menghukum kalau mereka tidak bertobat. Hukumannya berupa apa? Hukumannya adalah akan ada bangsa asing yang menyerang mereka. Artinya mereka akan berperang, lalu Yerusalem dan Israel akan dikuasai kalau mereka tidak bertobat. Dan memang benar, akibatnya nantinya apa? Tembok kota akan dihancurkan oleh bangsa asing itu karena serangan mereka, dan yang lebih parah lagi, yang sebagai identitas bangsa Israel yaitu Bait Allah juga ikut dihancurkan. Dan yang terakhir, akhirnya nanti apa? Akan terjadi pembuangan. Bangsa Israel akan dibuang, artinya diusir dari negaranya atau dari tanahnya ke bangsa lain, dan di sana dijadikan budak. Lalu inti pewartaan yang kedua Nabi Yesaya adalah tentang kedatangan Mesias. Allah itu Allah yang pengasih dan setia kepada bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel itu telah berbuat jahat, tetapi kasih setia Allah itu nyata dan tidak berubah. Nah, itulah yang menjadikan Allah menjanjikan satu tokoh yang akan menyelamatkan yang disebut Mesias. Arti Mesias pada zaman bangsa Israel waktu itu adalah orang yang diurapi. Siapakah orang yang diurapi itu? Biasanya yang diurapi itu adalah raja. Dan kepercayaan Mesias waktu itu adalah raja yang mampu menyelamatkan penderitaan masyarakatnya. Itu yang dipercayai oleh bangsa Israel. Dalam waktu perkembangan, Mesias itu dipahami adalah juru selamat. Juru selamat atas apa? Atas dosa-dosa. Jadi Mesias adalah penyelamat atau yang datang untuk mengampuni atau menebus dosa-dosa. Ini paham yang berkembang kemudian. Lalu Mesias itu dicirikan adalah keturunan Isai. Isai itu tadi sudah Frater jelaskan adalah ayah dari Raja Daud atau kakek dari Raja Salomo. Jadi Mesias akan lahir dari keturunan Daud atau keturunan Isai. Kalau dalam kitab suci dikatakan tunggul Isai. Nah, tunggul Isai itu artinya keturunan Isai. Kemudian ciri dari Mesias itu lagi adalah dia akan dilahirkan dari seorang perawan. Perawan itu artinya gadis atau perempuan yang belum menikah. Biasanya orang memiliki anak itu kan sudah menikah. Nah, ini karena keajaiban, mukjizat Allah, keagungan Allah, Mesias penyelamat itu datang atau lahir dari seorang perawan. Dan akhirnya nanti apa? Mesias itu terpenuhi atau terwujud dalam diri Yesus
Kristus yang kita imani sebagai Allah atau Tuhan kita saat ini. Jadi singkat cerita, nubuat kedatangan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu adalah menubuatkan kelahiran Kristus sebagai juru selamat. Lalu berikutnya, inti pewartaan yang ketiga adalah tentang Allah yang tetap mencintai. Frater tadi sudah menyebutkan hal ini. Nah, tentu kalau orang katakanlah sedang bertengkar, lalu orang pergi dari rumah, lalu dia yang pergi dari rumah dijemput, lalu diminta untuk pulang, tentu saja ada niat baik keluarga di rumah, karena keluarga di rumah mengampuni atau sangat mencintai orang itu sehingga disuruh kembali. Nah, demikian pula bangsa Israel itu diminta bertobat untuk kembali kepada Allah. Karena apa? Karena dia dicintai oleh Allah. Dengan kata lain, cinta Allah kepada bangsa Israel itu tetap tidak berubah, sama besarnya. Lalu jika bertobat, Allah itu akan mengampuni dosanya. Cinta Allah yang tanpa batas itu digambarkan dengan kata-kata di Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Bisa enggak? Bisa. Kita seringkali menjumpai anak yang dibuang atau bayi yang dibuang. Itu menunjukkan barangkali ibunya tidak mencintai dia. Tetapi Allah menjamin, sekalipun ada ibu yang melupakan bayinya, tetapi aku Allah tidak akan melupakan engkau. Anak-anak, coba ayat ini kalian resapkan dalam hati. Ketika kalian sedih, ketika kalian merasa sendirian, tidak ada teman, seakan-akan tidak ada yang mencintai, resapkanlah kata-kata Allah ini. Bayangkan seakan-akan Allah berkata, sekalipun kamu sekarang merasa sedih, tidak ada teman, tapi percayalah bahwa aku Allah mencintaimu. Datanglah kepadaku, aku tidak akan melupakan engkau. Betapa kata-kata itu indah dan sekaligus memiliki daya untuk hidup kita. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang Nabi Yesaya, dan sekarang kita mau melihat tentang pejuang keadilan di masa kini seperti nabi-nabi itu. Di halaman 70 buku paket kalian, di sana ada tokoh yang bernama Abraham Lincoln. Siapakah Abraham Lincoln ini? Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Tahun 2021 ini Presiden Amerika Serikat setelah Donald Trump bernama Joe Biden. Nah, Joe Biden ini sudah yang ke-46. Nah, yang Abraham Lincoln ini adalah yang ke-16. Bagaimana latar belakang hidupnya? Dia itu dari keluarga yang tidak berpendidikan, artinya ayah dan ibu dan keluarganya sebenarnya tidak sekolah. Sebenarnya dia juga terancam untuk tidak sekolah. Karena apa? Dia itu mengenyam sekolah itu hanya 1 tahun. Tetapi bagaimana dia bisa jadi presiden? Tentu presiden itu harus berpengetahuan luas. Pengetahuan luas itu dia dapatkan dengan cara membaca buku apapun yang dapat dia peroleh meskipun tidak sekolah. Semangatnya untuk mengetahui banyak hal ini yang luar biasa. Saya jamin kalian pasti kalah kalau meskipun sekarang kalian sekolah, di rumah tidak pernah belajar. Apalagi sekarang godaannya adalah game, main dengan teman, internetan, YouTubean. Kalian kalah. Dan kembali ke Pak Abraham Lincoln, meskipun dia tidak sekolah tetapi banyak membaca buku, di usianya yang ke-28 tahun
dia berhasil menjadi seorang ahli hukum. Kisah hidupnya itu mengalami banyak kegagalan. Ini tercermin dari pekerjaan-pekerjaan yang dia pernah dia hidupi sebelum menjadi presiden. Dia pernah menjadi pembelah kayu, kerja keras ya, seperti cari kayu hutan, kemudian menjadi tukang bangunan kalau di tempat kita ya, atau dia pernah jadi tentara, pernah menjadi juru tulis, pernah menjadi pelayan kedai atau pelayan warung makan, dan juga pernah menjadi tukang pos. Nah, kerja keras inilah yang membentuk dia menjadi orang yang berkarakter, pekerja keras, dan menjadi orang hebat di kemudian hari. Pengalamannya menjadi orang kecil itu menjadikannya dia mampu berempati dengan orang kecil. Empati itu adalah turut merasakan, seakan-akan mengalami apa yang dirasakan atau dialami oleh orang lain. Nah, karena dia pernah menderita, dia mau memperjuangkan supaya orang lain tidak menderita. Karena dia pernah mengalami ketidakadilan, dia mau berjuang supaya ketidakadilan ditegakkan dan tidak ada orang yang mengalami ketidakadilan. Secara khusus, ketidakadilan yang diperjuangkan oleh Abraham Lincoln adalah perbudakan. Apa itu perbudakan? Perbudakan itu adalah menjadikan manusia menjadi seperti seakan hewan yang dimanfaatkan, atau bahasa yang lebih umum itu adalah dieksploitasi. Dieksploitasi itu ya hanya dimanfaatkan, hanya diambil keuntungannya saja, setelah itu akan dibuang atau dicampakkan. Berbeda dari seorang pekerja. Pekerja itu dibayar atau digaji. Seorang budak itu tidak digaji, paling hanya dikasih makan, itu pun makanan yang makanan sisa atau makanan sampah. Lalu kalau menjadi seorang pejuang keadilan itu pasti memiliki tantangan. Adanya ketidakadilan itu kan karena ulah dari penguasa biasanya. Orang yang berbuat tidak adil itu kan orang yang berkuasa. Coba kalian ketika kalian menjadi yang dipimpin, kan kalian menerima kebijakan atau keputusan dari pemimpin. Kadang pemimpin itu dirasa, wah nggak adil nih, masa aku hanya dibagi yang kecil seperti ini. Itu kan suara ketidakadilan. Siapa yang melakukan? Adalah pemimpin. Nah, Abraham Lincoln ini bertarung tanda kutip atau melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh banyak orang waktu itu. Maka tantangannya adalah memiliki musuh. Dan memang apa yang terjadi akhirnya? Dia seorang pejuang gigih dan akhirnya dia meninggal dengan cara dibunuh oleh lawannya. Ini bagian dari konsekuensi. Tetapi seperti di dalam gereja Katolik, ya orang yang mempertahankan iman sampai mengorbankan nyawa itu disebut martir. Demikian juga Abraham Lincoln ini adalah martir atas keadilan atau perjuangan keadilan. Lincoln akhirnya di mata kita semua, dan pasti dia jiwanya setelah meninggal juga merasakan yang namanya menjadi manusia sejati. Manusia sejati itu adalah yang hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan atau martabat manusia. Jadi kalau manusia itu bisa mengasihi, bisa mengampuni, hewan biasanya bertindak berdasarkan insting. Kalau marah ya langsung terkam, kalau lapar ya langsung makan. Sedangkan manusia, yang membuat manusia memiliki martabat atau harga sebagai manusia itu adalah kemampuannya mengendalikan diri untuk mengampuni, untuk sabar, untuk tidak membalas perlakuan jelek, untuk bisa menahan amarah atau menahan keinginan untuk makan. Hewan tidak memiliki seperti itu. Jadi
Abraham Lincoln ini menjadi manusia sejati yang bisa mempertahankan martabatnya. Dan pada akhirnya apa? Buahnya adalah dia itu menjadi Presiden Amerika Serikat yang paling hebat sejauh ini sampai saat ini. Itu buah dari perjuangan dan kerja keras dari Abraham Lincoln. Nah, sekarang coba kalian melihat, buka halaman 69. Di sana ada beberapa gambar. Kita mau melihat bahwa di tengah-tengah atau di sekitar kita itu juga ada ketidakadilan. Yang pertama adalah pendidikan yang tidak layak. Di sana ada dua gambar sekolah yang rubuh, lalu anak-anaknya belajar di depan bangunan yang rubuh itu, di sekolah yang rubuh itu. Lalu juga ada anak-anak yang sekolah dengan fasilitas seadanya, dicontohkan dengan tidak memakai sepatu karena kekurangan. Tetapi itu juga mau menunjukkan kemiskinan. Kemiskinan itu nanti juga menjalar pada anak-anak yang terpaksa harus bekerja di sana menjadi pengamen, atau orang yang sebenarnya sakit tetapi tidak bisa berobat ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Atau ketidakadilan yang ada adalah kesanjangan antara yang miskin dan kaya. Yang miskin terlihat sangat miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya kendaraan, bahkan untuk makan aja susah. Tetapi di sampingnya ada rumah yang megah, punya mobil 4 katakanlah, kendaraan, makannya dibuang-buang. Itu adalah kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Lalu Frater mau menunjukkan pejuang-pejuang keadilan di masa kini. Contohnya siapa? Itu adalah presiden kita, mantan presiden kita yang sudah meninggal, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Dia adalah pejuang toleransi. Dia yang memperjuangkan supaya Indonesia yang plural atau multi budaya ini tetap plural dan saling menghargai. Yang kedua ini tokoh gereja, yaitu Romo Mangunwijaya. Kalau kalian pernah pergi ke Sendangsono, itu adalah bangunan hasil arsiteknya adalah Romo Mangunwijaya ini. Selain dia seorang romo dan juga arsitek, dia itu pejuang martabat manusia, memperjuangkan orang miskin dan yang tertindas. Karyanya ada di Gedung Ombok dan juga di Kalicodi, Yogyakarta. Yang ketiga adalah Munir. Munir ini adalah orang Indonesia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ya, mati dibunuh. Kemudian yang keempat adalah Ibu Teresa. Kalian harus tahu ini. Nanti kalian browsing Ibu Teresa, ada filmnya juga. Dia itu adalah pelayan bagi orang-orang miskin yang bahkan mati di jalan-jalan. Dia tampung, dia peluk, dia bersihkan, dia peluk, sehingga ketika mereka mati itu mati sebagai manusia, bukan mati seperti hewan yang di pinggir jalan diabaikan orang. Dan contoh yang kelima adalah yang namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah pejuang atas penindasan dengan cara damai atau tanpa kekerasan. Lagi-lagi orang-orang ini, terutama Munir dan juga Gandhi ini, mereka berdua meninggal karena dibunuh oleh musuhnya. Nah, itu anak-anak pelajaran tentang Nabi Yesaya. Sekarang kita mau melanjutkan tentang Nabi Amos. Nabi Amos itu siapa? Nah, Nabi Amos adalah orang yang sangat sederhana, dan seperti di gambar itu, shepherd itu adalah penggembala. Disebut bahwa dia itu adalah seorang
peternak domba. Ia berasal dari Tekoa. Tekoa itu adalah daerah pedalaman di Yehuda. Itu asal dari Nabi Amos. Kemudian inti pewartaan Nabi apa? Yaitu membela keadilan. Sama, ini adalah keadilan kembali berdasarkan perjanjian antara Allah dan umatnya. Perjanjian antara Allah dan umatnya itu apa? Allah akan memberikan damai sejahtera, tetapi umat Allah harus menyembah Allah, yaitu Yahweh, sebagai satu-satunya Allah yang benar itu. Lalu perjanjian itu juga memuat supaya manusia itu saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu pewartaan yang pertama. Lalu pewartaan yang kedua adalah menyerukan pertobatan, sama seperti Nabi Yesaya itu. Ketidakadilannya seperti apa? Nanti kita lihat latar belakang atau situasi masyarakat bangsa Israel pada zaman Nabi Amos. Ini dia. Raja Yerobiam itu adalah keturunan dari Raja Salomo. Jadi kerajaan selatan itu nanti akhirnya dipimpin oleh Raja Yerobiam. Ini terkenal kejam dan juga buruk tindakan-tindakannya. Kerajaannya memang makmur, tetapi apa yang terjadi? Ada kesenjangan sosial. Kenapa? Kerajaan yang makmur tadi itu, raja dan rakyatnya itu menyembah berhala. Mereka suka mabuk-mabukan, dan kalau sudah mabuk itu biasanya apa? Mereka berbuat seenaknya, tidak memiliki hati, tidak memiliki kasih kepada orang lain. Dan dengan kata lain adalah perilakunya itu jauh dari Allah. Mabuk-mabukan, lalu bisa mengambil barang orang lain seenaknya, menyakiti, melukai, kemudian bersikap kasar kepada orang lain kalau sudah mabuk. Kemudian mereka makmur, kaya, tetapi yang kaya itu hanya sedikit atau segelintir orang saja, yaitu adalah para pemimpinnya. Karena apa? Pemimpin mereka itu serakah. Julukan mereka itu adalah lembu basan. Lembu basan itu lembu atau sapi yang begitu gemuk, tetapi gemuknya itu karena apa? Karena tanda kutip makan makanan yang bukan haknya. Artinya dalam situasi konkret adalah mereka itu, para pemimpin itu memeras itu memaksa mengambil barang atau harta orang lain. Kemudian agama itu jadi alat untuk mengelabui, jadi meminta uang dengan alasan ini untuk ibadat, ini untuk membangun rumah ibadat itu. Tetapi sebenarnya itu hanya untuk mereka sendiri. Sehingga peribadatan mereka itu palsu. Mereka sering datang ke rumah ibadat, beribadat, tetapi ironisnya ini juga sering terjadi di tempat kita. Setelah pulang atau keluar dari rumah ibadat, yang terjadi ada apa? Kasar kepada orang lain, misuh itu apa? Mengumpat-umpat, bahkan bertindak kekerasan dengan membuat ribut, lalu tawuran, berkelahi dan lain sebagainya. Itu yang disebut kemunafikan. Seakan-akan baik, tetapi di balik itu dia bersikap yang sebaliknya. Kemudian korupsi pemimpin yang glamor itu dengan cara merampas rakyat. Apa itu korupsi? Korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu. Jadi ketika
katakanlah saya itu jadi pemimpin, memiliki kuasa, lalu di sana punya fasilitas, bahkan dipasrai bantuan, saya dengan cara yang cerdik, atau sebenarnya bukan cerdik tapi licik, itu ingin mengambil kepercayaan atau uang yang dipercayakan itu dengan cara yang seakan-akan bersih, tidak diketahui orang lain bahwa saya itu mencuri, begitu. Alasannya itu kadang juga alasan yang baik. Jadi saya mengambil katakanlah uang Rp1.000 yang 900 saya kantongi, yang 100 saya berikan kepada pengemis katakanlah. Nah, itu yang namanya pencucian uang. Dicuci biar bersih. Nah, seakan-akan ini adalah uang yang baik untuk membantu orang. Itu tidak baik, atau itu yang namanya korupsi. Lalu sikap serakah itu apa? Sikap serakah seperti para pemimpin sebagai lembu basan tadi adalah berambisi. Ambisi itu keinginan kuat tetapi menghalalkan segala cara. Berambisi untuk memperoleh begitu banyak keinginan yang nikmat. Keinginan yang nikmat itu apa? Ya makanan misalkan, kemudian harta, pakaian. Kalau sekarang ya aksesoris, misalkan saya harus diberikan HP yang baik, saya harus diberikan jam tangan yang paling bagus, smartwatch gitu ya, atau apapun. Itu memunculkan sikap-sikap berambisi tamak demi kenikmatan, tetapi tidak melihat kebutuhan. Lalu ambisi itu biasanya adalah dengan mengabaikan hak orang lain. Ini sebenarnya milik orang lain, wah sikat saja, diembat saja. Itu akibatnya apa? Akibatnya adalah penderitaan bagi orang lain itu. Contohnya tadi korupsi, atau hal kecil. Ambisi itu adalah serakah, itu ya nyerobot antrian, tidak mau ngantri, atau mengalihkan bantuan dari yang berhak. Harusnya uang bantuan dari pemerintah itu adalah 100.000, yang diberikan hanya 90.000, yang 10.000 alasannya untuk administrasi, padahal hanya untuk pejabat di kelurahan atau di kecamatan. Itu yang menunjukkan sikap serakah. Lalu akibatnya adalah kekayaan hanya dinikmati oleh sedikit orang saja, hanya mereka yang berkuasa, sedangkan orang lain diabaikan dan menjadi miskin dan akhirnya menderita. Yang kuat menguasai yang lemah atau menjajah yang lemah tadi. Ketidakadilan di masa kini itu apa? Contohnya adalah bagi-bagi proyek. Ini ya skalanya adalah pemerintah. Misalkan ada proyek membangun jalan, lalu pemimpin daerah itu memberikan proyek itu supaya ditangani atau dikerjakan oleh adiknya yang adalah pemborong misalkan, tetapi bukan secara profesional, demi bisa kerjasama untuk mengambil uangnya. Kualitas jalannya dibuat yang tidak memenuhi standar, artinya cepat rusak karena duitnya banyak diambil. Kemudian jabatan untuk berfoya-foya, menjadi anggota DPR, lalu punya fasilitas pergi ke luar negeri untuk studi banding. Alasannya studi banding, tapi sebenarnya hanya jalan-jalan itu. Kemudian bonus bagi pejabat atas kematian warganya. Ini terjadi kemarin ketika situasi pandemi ini. Ketika warganya ada yang meninggal, itu per kepala yang meninggal itu bupatinya mendapatkan uang 100.000. Tentu dengan alasan, wah ini untuk biaya kematiannya dia, seperti itu. Itu bukankah menikmati kemuliaan di atas penderitaan orang lain? Itu adalah sangat-sangat berdosa, tindakan yang tidak bermoral. Kemudian hak minoritas diabaikan. Di Indonesia itu banyak kelompok-kelompok minoritas, misalkan
kelompok suku-suku kecil di mana mereka perlu beribadat, memiliki tempat ibadat sendiri, tetapi tidak dijamin. Lalu ada pengerusakan fasilitas umum, fasilitas tempat ibadat. Mereka tidak dibela oleh para pemegang kekuasaan atau penegak hukum. Kemudian juga narsis sumbangan. Ini misalkan adalah orang yang sebenarnya menyumbangnya sedikit, tetapi lalu mengambil fotonya di-upload di Facebook, di Instagram, di media sosial, menjadi seakan-akan promosi, wah dia telah berbuat baik. Padahal sumbangannya itu tidak ada artinya. Ini artinya memanfaatkan keadaan orang kecil, orang miskin demi narsis, mengagumi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak mengakui kekalahan dan cenderung menjatuhkan. Kalau kita kalah bersaing, lalu suatu saat yang menang itu melakukan tindakan yang baik, kita cenderung untuk tidak mau mengakuinya karena kita masih sakit hati pernah dikalahkan oleh dia. Anak-anak, Frater minta kalian untuk membaca kisah raja yang serakah di halaman 80. Nah, tindakan raja yang serakah itu adalah mengambil harta cadangan rakyat di balik air terjun. Raja Jos itu sebenarnya awalnya adalah orang yang baik. Dia sudah diwarisi kerajaan dan juga harta yang tersembunyi dipercaya oleh ayah dan ibunya, tetapi dalam perjalanan waktu dia dibisiki oleh setan yang tanpa dia sadari akhirnya itu menjerumuskan dia. Memang kalau ada godaan itu sebaiknya harus tegas untuk menolaknya supaya tidak selalu menurutinya. Kalau kalian sudah mau mengerjakan tugas atau belajar atau mengerjakan PR, jangan menuruti, ayo main game sebentar, ayo nonton YouTube sebentar, pasti nanti kalian kalah. Sebentar itu nanti bisa 1 jam dan itu tidak terasa. Maka ketika ada tawaran yang seperti itu, tinggalkan dengan tegas, tidak. Maka lalu kita berkomitmen serius untuk ya mengerjakan PR, ya belajar. Lalu yang kedua adalah akibat dari ulah raja itu apa yang terjadi? Krisis ekonomi yang terjadi tidak tertolong karena harta cadangan yang seharusnya bisa untuk menyelamatkan masyarakat dari krisis itu sudah habis. Hukumannya apa? Hukumannya adalah raja ini yang sebenarnya hidupnya mulia, hidupnya sejahtera, akhirnya oleh rakyatnya diusir dari kerajaannya. Raja Jos ini akhirnya pergi dan hidupnya menjadi miskin. Dan yang terakhir, siapa yang menegur? Yang berani menegur adalah mantan perdana menterinya, yaitu Jos. Mengapa bisa menegur, berani menegur? Karena George, bukan Jos ya, George ini adalah perdana menteri yang bijaksana, yang memiliki niat baik dan memang sudah terbukti dalam tindakan-tindakannya. Kalau kalian itu tidak berbuat jahat, artinya kalian bisa mempertahankan diri, membuktikan diri, tindakan-tindakan kalian baik, kalian itu juga akan tidak takut untuk menjadi yang mengingatkan tentang kebaikan. Nah, ini adalah pesan terakhir bagi kita orang Kristiani. Tadi kita sudah melihat penjelasan paparan tentang Nabi Yesaya dan Nabi Amos tentang ketidakadilan. Kita diberi pesan adalah seperti bangsa Israel tadi, mereka harus kembali kepada Allah, mereka harus mencari Allah. Maka kita sebagai orang Kristiani, kita juga diajak untuk terus tanda kutip mencari Allah. Mencari Allah supaya apa? Supaya kita bisa tetap hidup. Bisa tetap hidup. Mengapa? Pada dasarnya
orang yang meninggalkan Allah itu akhirnya menjadi kering, tidak bersemangat, tidak memiliki harapan. Itu artinya menjadi manusia yang mati. Nah, cara supaya kita menjadi orang yang hidup mencari Allah itu caranya bagaimana? Perhatikan orang-orang yang lemah, miskin di sekitarmu. Ini tidak harus gelandangan. Coba perhatikan temanmu yang membutuhkan bantuan misalkan. Atau mungkin saudaramu, ayah atau ibumu yang lagi sedih. Hiburlah dia. Kalau dalam masyarakat itu ya menjadi pemimpin ya pemimpin yang adil. Yang memberi perhatian dan bantuan kepada rakyat atau masyarakatnya. Tidak memeras dan tidak menginjak-injak orang kecil. Begitu anak-anak penjelasan dari Frater. Terima kasih banyak. Ini kembali alamat Frater kalau kalian ada yang ingin ditanyakan. Silahkan dikerjakan tugas yang di bagian awal tadi. Dan mana yang bagian awal tadi, Frater akan menunjukkannya. Ini ya. Lalu tugas-tugas lain nanti akan menyusul sesuai dengan instruksi Frater di WA atau dengan instruksi yang lain. Cukup sekian, selamat belajar.